Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 7. Jumpa lagi di YouTube channel Ida 2802. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Video kita kali ini membahas bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan materi perumusan Undang-Undang Dasar. Masa antara sidang resmi BPUPKI pertama dengan sidang resmi BPUPKI kedua. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil yang beranggotakan 8 orang dengan para anggota BPUPKI yang ada di Jakarta. Hasilnya disetujui pembentukan sebuah panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara yang dikenal dengan sebutan Panitia 9. Anggota Panitia 9 ini terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Alexander Andries Maramis, Kiai Haji Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta ini dijadikan Mukadimah atau preambul. Proses perumusan Undang-Undang Dasar pada persidangan resmi BPUPKI yang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Marilah kita uraikan satu persatu. Pada saat sidang hari pertama pada tanggal 10 Juli 1945, Ketua Panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan azas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Pembahasan dalam sidang tanggal 10 Juli 1945 ini adalah bentuk negara dan wilayah negara. Setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka pada tanggal 11 Juli 1945 dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua Insinyur Soekarno, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian dengan Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air dengan Ketua Abi Kusno Cokro Suyoso. Agenda sidang BPUPKI yang kedua juga membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Keputusan penting dalam sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 ini diantaranya: pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Rights atau hak azazi manusia.
Yang kedua, bentuk unitarisme, yakni keinginan terbentuknya negara kesatuan. Yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yakni presiden. Pada tanggal 12 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan panitia kecil di bawahnya, terdiri dari 7 orang, yaitu Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai ketua. Yang kedua, Mr. KRMT Wongso Negoro. Yang ketiga, Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Yang keempat, Mr. Alexander Andries Maramis. Yang kelima, Mr. Raden Panji Singgi. Yang keenam, Haji Agus Salim dan Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Tugas panitia kecil ini adalah khusus merancang isi Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal, antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Adapun rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang beragendakan pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPKI kembali mengadakan sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Mr. Supomo selaku Ketua Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan atas naskah Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Ada 3 hal pokok yang disampaikan dalam laporannya, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Batang tubuh Undang-Undang Dasar ini yang kemudian dinamakan Undang-Undang Dasar, yang isinya meliputi 1. Wilayah negara Republik Indonesia, 2. Bentuk negara Republik Indonesia, yaitu negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan Republik Indonesia, yaitu republik. Yang keempat, bendera nasional Indonesia, yaitu sangsaka merah putih, dan bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPUPKI. Dengan disepakatinya rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI telah selesai dan sidang kedua ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Hasil kerja BPUPKI ini dilaporkan kepada pemerintahan Jepang. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Terima kasih.